Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah epistemologi akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dakwah Islam melalui Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami untuk mengenalkan anggota-anggota kelompok 1. Yang pertama, Pujiati. Yang kedua, Meliza Putri. Yang ketiga, Septa Yulia Putri. Dan yang keempat, Jovita Junia. Yang kelima, Pia Susanti. Dan keenam, Amanda Clara Natalia. Baiklah, yang pertama abstrak yang akan dibacakan oleh Saudari Meliza Putri. Kepadanya kami silakan. Baiklah, saya di sini akan membacakan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki toleransi antara penggunaan sosial media dan dakwah Islam dalam konteks digital. Sosial media sebagai fenomena global telah memainkan peran yang semakin penting dalam menyebarkan informasi dan memfasilitasi interaksi antar individu. Bagaimana sosial media dapat dimanfaatkan sebagai alat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah Islam menjadi fokus utama penelitian ini. Penelitian ini akan memandukan metode analisis konten, survei online, dan studi kasus terhadap akun-akun dakwah di platform sosial media, terutama Instagram. Dakwah merupakan gerakan menyeru, menyambut, dan mengajak individu untuk menerima dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai hikmah Islam. Dakwah melalui hiburan virtual berperan besar dalam terciptanya dakwah dan korespondensi antara individu. Karena dakwah Islam melalui hiburan virtual dapat menjadi perkembangan terkini dalam menyebarkan agama Islam kepada masyarakat pada umumnya. Baiklah, itulah tadi pembacaan abstrak yang dibacakan oleh Saudari Meliza. Selanjutnya pendahuluan yang akan dibacakan oleh Saudari Jovita. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, pendahuluan dari penelitian ini adalah era digital, adalah era yang masa seluruh informasi bisa diakses dengan cepat hanya dengan melalui platform yang tersedia di internet. Bahkan informasi saat ini bisa tersebar secara meledak atau lebih dikenal dengan trending atau viral. Hal ini ialah yang membuat para pendakwah atau lembaga-lembaga Islam untuk melakukan dakwah secara update agar lebih aktif dari media lainnya. Dalam era digital ini, peran sosial media tidak dapat diabaikan. Fenomena ini telah mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan menyebarkan informasi. Dakwah Islam sebagai upaya untuk menyampaikan ajaran Islam juga harus beradaptasi dengan perubahan ini. Oleh karena itu, peneliti ini mencoba untuk menyelidiki dan menganalisis secara sosial, media dapat digunakan secara efektif untuk dakwah Islam. Dalam dekade akhir, revolusi teknologi dan perubahan drastis dalam pola komunikasi, manusia telah membentuk tatanan baru dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Fenomena media sosial sebagai wujud dari pergeseran paradigma komunikasi global. Dalam pandangan ini, sosial media tidak hanya alat komunikasi pribadi, tetapi juga pandangan global di masa ide-ide, termasuk ajaran agama, dapat diungkapkan dan disebarluaskan oleh dakwah Islam sebagai bentuk penyampaian pesan keagamaan. Juga harus mengikuti perkembangan tren komunikasi global. Dakwah tidak lagi terbatas pada mimbar atau forum tradisional, melainkan telah memasuki ranah digital. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana pesan-pesan dakwah dan dikemas dan disampaikan melalui media sosial menjadi krusial untuk menjaga referensi dan daya tarik. Baiklah, itulah pendahuluan yang telah dibacakan oleh Saudari Jovita Junia tadi. Materi selanjutnya, metode penelitian yang akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudari Pujiati. Kepadanya kami persilakan. Metode penelitian yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antara sosial media, khususnya Instagram, dengan praktik dakwah Islam. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Penelitian ini bersifat fenomenologi, fokus
pemahaman tentang pengalaman dan makna yang dialami oleh pelaku dakwah Islam di media sosial. Selanjutnya adalah variabel penelitian. Nah, variabel penelitian dalam konteks kualitatif akan lebih bersifat konseptual dan dapat dinyatakan sebagai tema-tema utama yang muncul dari analisis. Beberapa tema yang dapat dijelajahi termasuk strategi dakwah, audiens, dan dampak sosial media terhadap praktik dakwah. Yang selanjutnya adalah poin dan sampel penelitian. Yang pertama adalah populasi. Populasi pelaku dakwah Islam di media sosial, khususnya di Instagram. Selanjutnya adalah sampel. Sampel penelitian ini, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan memilih pelaku dakwah memiliki keterampilan dan beragam pengalaman. Setelah pembahasan metode penelitian yang telah dibacakan oleh Bu Jiyati, selanjutnya materi pengumpulan data yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Wawancara mendalam. Wawancara dilakukan dengan pelaku dakwah untuk mendapatkan pandangan mendalam tentang pengalaman mereka dalam menggunakan Instagram sebagai sarana dakwah. Yang kedua, observasi partisipatif. Penelitian akan memantau dan berpartisipasi dalam aktivitas dakwah di media sosial, memahami lebih lanjut interaksi antara pelaku dakwah dan pengikutnya. Catatan, lapangan, dan pengamatan langsung digunakan untuk menciptakan konteks yang kaya. Yang ketiga, analisis konten kualitatif. Analisis konten dilakukan terhadap postingan, komentar, dan interaksi di akun-akun dakwah di Instagram, tema-tema utama, dan pola-pola diidentifikasi untuk memberikan wawasan tentang praktik dakwah di media sosial. Yang keempat adalah metode analisis data. Metode analisis data terbagi menjadi 3, yaitu analisis tematik. Analisis tematik adalah data dari wawancara, observasi, dan analisis konten akan diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam tema-tema utama. Yang kedua, analisis grounding theory. Penelitian ini akan menerapkan pendekatan grounding theory untuk memungkinkan pengembangan teori atau kerangka kerja yang muncul dari data itu sendiri. Dengan pendekatan ini, teori atau konsep yang muncul didasarkan pada temuan yang terungkap selama penelitian. Dan yang terakhir adalah triangulasi data, penggabungan data dari wawancara, observasi, dan analisis konten untuk memastikan validasi dan keandalan temuan, memastikan bahwa temuan yang muncul mencerminkan realitas dan pengalaman pelaku dan dakwah secara komprehensif. Berikut hasil foto atau dokumentasi hasil wawancara penelitian kami. Selanjutnya materi penelitian isi yang akan dibacakan oleh Saudari Septa Yulia Putri. Kepadanya kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yaitu isi dari penelitian. Dalam era gejolak teknologi dan dinamika transformasi komunikasi global, media sosial telah menjelma menjadi panggung sentral yang memainkan peran besar dalam membentuk budaya, opini publik, dan interaksi sosial. Di tengah arus perubahan ini, peran agama, khususnya dalam praktik agama Islam, turut merasakan dari revolusi digital. Dalam konteks ini, Instagram sebagai salah satu platform media sosial paling dominan, mencuat sebagai panggung utama bagi dakwah Islam untuk mencapai dan berinteraksi dengan audiens yang semakin heterogen dan global. Media dakwah adalah alat yang digunakan para menteri untuk menyampaikan pesan yang ingin mereka sampaikan. Seiring berjalannya waktu, media pengajaran telah berubah dari satu tempat ke tempat lain. Namun, para penginjil juga menjadi lebih imajinatif dalam menyebarkan manfaat pendidikan Islam melalui akun hiburan berbasis web yang dapat diakses dengan mudah melalui media sosial. Salah satunya contoh media sosial yang sering digunakan untuk dakwah yaitu Instagram. Dalam Instagram memiliki beberapa fitur yang bisa dipakai guna mendukung proses dakwah di media sosial. Di antaranya fitur pengikut, pemberitahuan, rekomendasi konten, status, komentar, post foto, dan video. Instagram menyediakan fitur untuk mengunggah foto dan video dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dakwah, seperti kajian agama, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Instagram menyediakan fitur live streaming yang dapat digunakan untuk melakukan
seperti kajian-kajian agama, ceramah. Instagram menyediakan fitur hashtag yang dapat digunakan untuk menemukan dan mengikuti topik tertentu, seperti dakwah agama, Instagram Story. Fitur ini mengizinkan pengunggah foto atau video yang hanya dapat dilihat selama 24 jam. Ini berguna untuk menyebarkan pesan dakwah atau menyampaikan konten yang bersifat sementara. Kemunculan media sosial sebagai kekuatan pengubah paradigma dalam komunikasi mengundang pernyataan fundamental tentang dampaknya terhadap agama dan spiritual. Penelitian ini bermaksud memberikan kontribusi dan pemahaman tersebut, khususnya dalam konteks dakwah Islam. Mengetahui sejauh mana Instagram dapat memfasilitasi dan memperkuat dakwah akan membuka pintu untuk pemikiran kreatif dan strategis dalam penyebaran nilai-nilai Islam. Baiklah, selanjutnya yaitu kesimpulan dan kontribusi yang akan dibacakan oleh Saudari Ria Susanti. Kepadanya kami persilakan. Ada uji sampai dia videonya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil penelitian kami dalam mengeksplorasi kolerasi antara sosial media, khususnya Instagram, dan praktik dakwah Islam melalui pendekatan kualitatif. Sejumlah temuan signifikan telah diidentifikasi. Penelitian ini memberikan gambaran mendalam tentang dinamika interaksi antara pelaku dakwah dan audiensnya di dunia digital. Beberapa kesimpulan utama adalah sebagai yang pertama, pelaku dakwah mengadopsi strategi yang beragam untuk menyampaikan keagamaan melalui Instagram. Respon positif dari pengikut terhadap pesan dakwah di media sosial mencerminkan aktivitas platform sebagai sarana menyampaikan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, interaksi antara pelaku dakwah dan pengikutnya melalui komentar, pesan langsung, dan partisipasi dalam diskusi online untuk komunikasi digital yang kontribusi pada penyebaran pesan dakwah. Yang keempat, konten relevan dengan isu-isu kontemporer dan kebutuhan pengikut menjadi kunci keberhasilan dalam menjangkau audiens yang lebih luas. Pelaku dakwah yang mampu menyelaraskan pesan-pesan agama dengan realitas sehari-hari berhasil menciptakan dampak yang lebih signifikan. Yang kelima, praktik dakwah melalui Instagram tidak hanya memberikan dampak pada pemahaman keagamaan, tetapi juga membentuk relasi sosial yang memperkuat identitas keislaman pengikut. Yang keenam, kesimpulan ini menegaskan bahwa Instagram bukan hanya sekedar platform media sosial, tetapi juga lingkungan dinamis di mana pesan dakwah dapat diterjemahkan secara kreatif, diresapi dengan makna, dan memberikan dampak positif pada audiens. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang strategi dakwah yang efektif di era digital menjadi esensial dalam menghadapi tantangan dan peluang yang terus berkembang di dunia online. Adapun kontribusi dari penelitian kami di sini yaitu beberapa kontribusi penulis dalam penelitian mengenai dakwah Islam melalui media sosial sebagai sarana pendidikan, yaitu menyebarkan pesan agama, meningkatkan kualitas konten dakwah, meningkatkan interaksi dengan audiens, meningkatkan jangkauan dakwah, meningkatkan kualitas dakwah, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan meningkatkan kualitas diri. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil penelitian kami. Apabila ada kata kami pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.